Pada episode 7 ini, Nico selesai mengantarkan Bunda ke toko minta izin untuk menjemput Aurel. Nico telepon Aurel kalau Cahaya sudah berada di rumah. Nico dan Aurel pun pulang ke rumah dan ketemu dengan Cahaya. Saat Bunda berjalan pulang dari toko, Bunda bertabrakan dengan Sekar. Sekar mengikuti langkah Bunda. Bunda merasa terancam kemudian lari. Bunda mau tertabrak mobil Tep. Sekar berhasil menyelamatkan Bunda dengan mendorong hingga terjatuh. Sekar meminta Bunda mengantarnya pulang ke rumahnya. Sekar memanfaatkan Bunda untuk dekat dengan Nico. Aurel menduga kalau Sekar yang menculik Cahaya dan meyakini kalau Sekar adalah siluman ular. Nico meminta Aurel tidak menuduh tanpa bukti. Doni ada di depan rumah Via. Doni menawarkan uang tapi dengan syarat mau menuruti perintahnya. Mau membunuh Reno untuk membuktikan bahwa kutukan foto bertiga memang benar. Tapi Via menolaknya. Kemudian Via ditelepon pihak rumah sakit dan menyatakan kalau kondisi ibunya kritis dan harus segera dioperasi. Bunda minta Nico menjemputnya. Setelah sampai rumahnya, Bunda keluar. Via kemudian keluar juga dan menyapa Mas Nico. Bunda kaget ternyata mereka sudah saling kenal. Bunda baru tahu kalau Sekar adalah guru Cahaya. Sekar pura-pura terjatuh sehingga Nico menahan dan menggendongnya ke dalam kamar. Dokter mengatakan kepada Via bahwa ibunya harus segera dioperasi. Biayanya sekitar 44 juta. Via semakin bingung dari mana bisa mendapatkan uang tersebut. Akhirnya Via telepon Doni dan sanggup menuruti permintaan Doni asal dibantu biaya operasi ibunya sekitar 44 juta. Doni menyetujuinya dan senang rencananya bisa berjalan. Nico dan Bunda sampai rumah. Bunda bilang kalau dari rumah gurunya Cahaya Sekar Manik. Bunda senang karena orangnya baik. Tadi menolong Bunda. Aurel marah ke Nico karena ditanya dari mana tidak menjawab. Terjadi perselisihan antara Nico dan Aurel. Via telepon Reno dan meminta datang ke rumahnya. Reno minta izin mau keluar. Namun, arwah agung mengingatkan Nico untuk melarang Reno agar tidak pergi. Reno mau mengikuti Reno tapi dilarang Bunda. Bunda minta Nico nenangin Aurel. Nico menghampiri Aurel di kamarnya dan meminta maaf. Bahkan Nico harus berlutut agar dimaafkan Aurel. Agung mengingatkan Nico agar segera menyusul Nico. Setelah meyakinkan Aurel, Nico pun pergi. Reno datang di rumah Via. Via buatkan Reno kopi dan menaburkan racun. Reno minum kopi dan terjatuh pingsan. Doni datang dan mengecek Reno sendiri dan ternyata memang sudah mati. Tapi Doni tidak mau memberikan uang kepada Via. Via menagih uang ke Doni. Akhirnya Reno bangun. Ternyata Via dan Reno bersandiwara. Via memiliki rekaman kejahatan Doni. Doni mau kabur dan berhasil direbut uangnya oleh Reno dan diberikan ke Via. Reno dan Doni bertarung. Reno kalah, Nico datang membantu. Doni mencoba kabur. Nico mengejarnya. Di perjalanan, Doni dihantui arwah agung sehingga menyebabkan Doni ketakutan dan menyebabkan kecelakaan. Mobil Doni jatuh ke jurang dan terbakar. Agung mengucapkan terima kasih pada Nico karena sudah membantu. Via mendatangi rumah sakit mau menyerahkan uangnya agar ibunya segera dioperasi. Namun sayang sudah terlambat. Ibunya sudah dinyatakan meninggal. Via sangat menangis dan menyesal. Reno mencoba menenangkan Via. Setelah sarapan, Nico dan Aurel mengantar Cahaya ke sekolah. Aurel minta ditinggal Nico karena takut kejadian kemarin terulang kembali. Sementara itu, ibunya Via telah dimakamkan. Reno menghibur dan meminta Via agar ikhlas dan bersabar. Aurel masih ingin membuktikan kalau Sekar Manik adalah siluman ular. Aurel menanyakan alamat Sekar Manik pada guru Cahaya. Kebetulan hari ini Sekar sedang sakit. Setelah dapat alamatnya, Aurel menuju rumahnya, sampai di sana Aurel menyampaikan ada hal penting yang mau disampaikan. Sekar Manik mempersilahkan Aurel masuk. Aurel meminta agar Sekar Manik jujur dan mengakui kalau Sekar adalah siluman ular yang menculik Cahaya kemarin. Sekar menjawab, kalau aku siluman ular, kamu mau ngapain? Aurel langsung siram wajah Sekar dengan garam. Sekar pura-pura kesakitan dan jatuh. Kemudian Sekar berubah jadi ular dan menyerang Aurel. Ternyata Aurel cuma membayangkan aja. Saat membuka tas, botol Aurel yang berisi garam jatuh. Bu guru menanyakan, untuk apa botol garam itu? Aurel menjawab untuk mengusir ular. Aurel diberi bu guru ramuan minyak yang dirasa ampuh untuk mengusir ular. Aurel pamitan kepada bu guru. Sebelum keluar ruangan, Aurel melihat ada Nico dan langsung bersembunyi. Aurel bergegas menuju rumah Sekar. Bu guru memberitahu Nico kalau Aurel baru keluar mau ke rumah Sekar. Takut terjadi sesuatu, Nico menyusul. Aurel sampai di rumah Sekar Manik. Aurel mencari-cari Sekar Manik. Akhirnya Sekar Manik keluar dan menemui Aurel.
Aurel meminta agar Sekar Manik jujur dan mengakui kalau Sekar adalah siluman ular yang menculik Cahaya kemarin. Namun, Sekar menolak ucapan Aurel. Aurel langsung siram wajah Sekar dengan minyak kayu. Sekar kesakitan dan jatuh. Wajah dan kulitnya sudah mulai berubah jadi ular namun Aurel tidak mengetahui. Nico datang dan meminta Aurel untuk tidak asal menuduh. Sekar pura-pura sakit kakinya sehingga sama Nico digendong ke kamarnya. Setelah itu Nico mengajak Aurel pulang.